Halo semuanya, ini adalah recap seluruh alur cerita Ultraman Trigger yang sudah kita bahas sesuai part beberapa bulan yang lalu. Ultraman Trigger berada di dunia yang sangat mirip dengan dunia Ultraman 3 dengan judul Ultraman Trigger New Generation 3. Menjadikannya Ultraman pertama dari New Gen TDG yang sekarang sudah sampai ke Ultraman Decker, penerus Ultraman Dyna. Langsung saja, inilah alur cerita Ultraman Trigger dari awal sampai tamat. Di luar angkasa, tampak sebuah patung raksasa yang akhirnya kembali ke wujud aslinya dan kesal pada seseorang bernama Trigger. Dia adalah raksasa kegelapan bernama Carmilla. Di planet Mars, seorang botanis bernama Manaka Kengo didatangi sosok bercahaya yang memberitahu bahwa Kengo adalah cahaya. Dan sebelum melanjutkan, Kengo tiba-tiba diserang sesosok raksasa kegelapan hingga ia terbangun dari tidurnya. Kengo tinggal bersama ibunya yang sama-sama bekerja pada Shizuma Foundation, di mana Kengo memiliki sebuah bunga bernama Ruluye yang selalu ia bawa kemana-mana. Sementara itu di bumi, sebuah tim bernama Gatsale telah dibentuk dengan perlengkapan dua senjata canggih yang akan digunakan untuk melawan para kaiju yang sempat muncul 6 tahun yang lalu. Kengo berniat meminta bantuan ibunya yang sedang bersama pendiri dari Shizuma Foundation bernama Mitsukuni Shizuma untuk menyelidiki lebih lanjut runtuhan kuno yang berada di planet Mars. Di sana, mereka menemukan pedang membatu yang diduga milik raksasa cahaya, dan anehnya tangan Kengo bercahaya seperti terhubung dengan pedang tersebut. Tiba-tiba dari luar kubah muncul kaiju gabungan dari Golza dan Melba. Ia adalah Golba yang sekarang berhasil menerobos masuk, namun dipukul mundur Mitsukuni menggunakan senjata yang dibawanya, dan terungkap ternyata Carmilla lah yang mengirim kaiju tersebut. Setelah mengetahui mimpi Kengo yang ingin melindungi senyuman semua orang, Mitsukuni pun menyerahkan pistol dan hyperki yang dibawa Kengo, di mana ia terjatuh ke sebuah tempat beradanya patung sang raksasa cahaya. Kengo berusaha melindungi patung tersebut dari Carmilla yang terus-terusan menyerang. Dan walaupun sempat ditolong gadis bercahaya tadi, Kengo tetap tak berdaya menghadapi Carmilla. Namun karena tekad untuk melindungi senyuman semua orang, cahaya ungu tiba-tiba mengisi hyperki milik Kengo yang mendapat penglihatan untuk berubah dan bergabung dengan sang raksasa cahaya bernama Ultraman Trigger. Kengo pun berusaha mengalahkan Golba yang juga punya kemampuan untuk terbang. Carmilla pun ikut melawan Trigger dengan senjata cambuk miliknya. Karena itu, Trigger menggunakan senjatanya yang kembali ke wujud aslinya bernama Circle Arms. Dengan begitu, Trigger berhasil mengalahkan Golza, sementara Carmilla kabur untuk menyiapkan rencana selanjutnya. Mitsukuni pun meminta Kengo untuk bergabung dengan Gatsale yang ada di bumi dan tetap merahasiakan identitasnya sebagai Ultraman Trigger. Kengo pun berkenalan dengan beberapa anggotanya. Ada Kapten Tatsumi, Teishin, Himari Nanase, Alien Metron Maruru, dan Akito yang punya sifat dingin, namun ia adalah penemu hampir semua teknologi yang digunakan oleh Gatsale. Ada juga putri dari Mitsukuni bernama Yuna, yang mana ia punya wajah yang mirip dengan sosok bercahaya yang sempat dilihat oleh Kengo. Di tempat lain, Carmilla membangkitkan raksasa kegelapan kedua yang juga membatu, ia bernama Dargon. Tiba-tiba, kaiju bernama Gimaira muncul di bumi dilawan Guts Falcon yang dikendalikan oleh Nanase, sementara Kengo, Yuna, dan Akito mengevakuasi warga. Di sela itu, Kengo berubah menjadi Ultraman Trigger untuk menghadapi Gimaira, dan anehnya, Yuna sempat kehilangan kesadaran, bahkan tahu nama dari Ultraman Trigger. Setelah menghancurkan Gimaira dengan kosennya, musuh lain muncul. Dargon tiba di bumi dan mengajak Trigger duel 1 lawan 1. Dargon ternyata punya kekuatan visi yang jauh lebih kuat, sehingga Kengo pun kembali ke wujud manusianya. Terungkap kalau Akito sudah tahu tentang Kengo yang terpilih sebagai raksasa cahaya, dan itu malah membuatnya merasa kecewa. Di laboratoriumnya, Akito membuat hyperki baru berwarna merah, dan Mitsukuni yang memintanya untuk mendukung Kengo yang telah mewarisi cahaya. Malam harinya, Dargon kembali ke tengah kota, sehingga Kengo yang sebelumnya mendapat hyperki baru berubah sekali lagi dengan form baru bernama Power Tap. Pertarungan Trigger dan Dargon berlangsung sengit. Kengo menggunakan model lain dari Circle Arms yang akhirnya memenangkan pertarungan. Di akhir, pesawat induk Nars DC pun digunakan dan tampak seorang misterius yang memperhatikan dari kejauhan.
Kapten Tatsumi ingin memberikan pelatihan pada Kengo dengan diawasi oleh Yuna dan Akito. Namun di sana mereka tiba-tiba diserang pria misterius tadi yang sepertinya seorang alien. Ia bernama Ignis yang adalah seorang pemburu harta karun dan mencari barang-barang yang menurutnya indah. Tak lama, Dark Giant lain bernama Hyudram muncul dan mencuri Yuna untuk mendapat informasi tentang Eternity Core, namun berhasil diselamatkan Ignis yang punya dendam pribadi pada Hyudram. Saat melindungi Ignis yang hampir tertembak, Yuna membangkitkan sosok Yuzare yang rupanya menjadi incaran dari para raksasa kegelapan. Hyudram mengirim kaiju Gazord yang dilawan Guts Falcon, disusul Kengo yang kini mendapatkan Hyperki baru dari Akito untuk mengakses form selanjutnya. Trigger pun mengalahkan Gazord menggunakan form Skytap yang meningkatkan kecepatan dan kemampuan terbang. Hyudram pun muncul dalam ukuran aslinya dan dengan mudah mengalahkan Trigger yang beruntungnya diselamatkan oleh Godzilla. Karena Hyudram sangat emosian, Carmilla dan Dargon muncul untuk menghentikannya, sedangkan Ignis tampaknya tertarik dengan Yuna dan kekuatan dari Ultraman Trigger. Lagi-lagi Kengo mendapatkan mimpi aneh di mana ia seperti menjadi salah satu dari para raksasa kegelapan. Saat menyelidiki runtuhan kuno yang ditemukan lagi, Kengo juga merasa bahwa tempat tersebut sama seperti yang ada di mimpinya. Di sana, Ignis juga muncul untuk mengambil salah satu artefak kuno dan berhasil kabur. Akito pun menjelaskan lebih lanjut tentang prasasti runtuhan kuno yang ada di labnya, yang mana 30 juta tahunnya lalu, Peneta Yuzare dan Ultraman Trigger sempat menyegel ketiga raksasa kegelapan. Namun tiba-tiba Ignis muncul dan mencuri Spark Lens kuno setelah mendengar cerita dari Akito, walaupun akhirnya aksinya itu bisa dihentikan. Kaiju baru bernama Oka Gubila pun muncul dilawan Guts Falcon yang tampaknya kesulitan, sehingga Kengo berubah menjadi Ultraman Trigger lagi untuk melawan kaiju tersebut. Ternyata penyebab Oka Gubila mengamuk adalah prasasti kuno yang dibawa oleh Ignis. Dengan bantuan Akito yang mengalihkan perhatiannya, Trigger pun mengakses form Power Type dan berhasil menghancurkan Oka Gubila. Kaiju yang muncul 6 tahun lalu bangkit lagi. Ia adalah Death Drago yang tampak sangat dibenci oleh Akito. Kengo pun berubah menjadi Ultraman Trigger untuk menghadapi kaiju yang fisiknya lumayan kuat ini, namun tiba-tiba menghilang dari pertarungan. Karena sebelumnya mengabaikan perintah, Akito pun diliburkan untuk sementara waktu, dan terungkap bahwa 6 tahun yang lalu, Mitsukuni mematahkan satu tanduk Death Drago menggunakan Gutswing, dan orang tua Akito yang adalah seorang ilmuwan tewas dalam insiden tersebut. Keesokan harinya, Kengo berusaha menyemangati Akito dengan setangkai bunga putih yang tentu saja ditolak mentah-mentah. Death Drago pun muncul lagi setelah dipengaruhi Carmilla dengan energi kegelapan, ditambah Dargon yang sekarang malah mengincar Yuna. Kengo dan Akito pun membagi tugas. Kengo berubah menjadi Trigger untuk melawan Death Drago, sementara Akito menyelamatkan Yuna dari Dargon. Terus saja, Yuna bukan apa-apa di hadapan Dargon. Akito pun tak cukup kuat untuk menyelamatkannya. Namun hanya dengan satu tamparan saja, Yuna membuat Dargon bertingkah aneh dan memutuskan untuk mundur dulu, sementara Trigger menghancurkan Death Drago dengan serangan Arrow Strike. Hari berganti, Trigger sedang melawan sebuah robot super kuat yang bahkan membuat Kengo kembali ke wujud manusianya, namun tiba-tiba ia berhenti bergerak. Bahkan Trigger telah melawan robot ini sebanyak 3 kali berturut-turut, namun tetap tidak menang. Robot ini bernama Satanderos. Karena Godzilla kesulitan, Ignis yang terungkap ia berasal dari planet Lisuria pun menawarkan bantuannya untuk mengalahkan Satanderos. Ada sebuah inti di dada robot tersebut yang kalau dihancurkan bisa menghilangkan penghalangnya. Misi pun dimulai. Nurse DC menembakkan Nurse Cannon untuk membukakan celah di mana Ignis bisa masuk dan menghancurkan penghalang dari Satanderos. Namun di sela-sela itu, Hyudram muncul dilawan Kengo yang langsung berubah menjadi Ultraman Trigger. Hyudram tampak bisa melawan dengan mudah, di mana Yuzare juga sempat bangkit untuk melindungi Yuna. Trigger mengakses form Skytap untuk menyerang Satanderos yang diakhiri tembakan Nurse Cannon, sedangkan Hyudram mundur setelah diserang oleh Trigger. Akhirnya terungkap, rupanya Ignis punya dendam pada Hyudram yang 100 tahun lalu menghabisi semua bangsa Lisuria, menyisakan dirinya sendiri. Karena itu, Ignis sekarang mengincar kekuatan dari Ultraman Trigger untuk membalaskan dendamnya tersebut.
Hari berganti, di luar angkasa, Ultraman Z, Haruki, dan Yoko mengejar alien Barossa yang mencuri Kingyo Custom, namun dengan tidak sengaja tersedot ke dimensi lain karena kekuatan dari Bullon. Kingyo Custom yang terjatuh di dunia Trigger pun diselidiki oleh Kengo, Yuna, dan Akito yang kaget menemukan Haruki berada di sana. Ines menjelaskan bahwa mungkin Haruki ini berasal dari dunia lain yang bahkan ia juga menyadari kalau Kengo adalah Ultraman di dunia yang didatanginya sekarang. Haruki pun mengajak mereka ke dimensi Ultraman Z berada dan Z Racer-nya yang rusak karena pertarungan melawan alien Barossa. Ignis dan alien Barossa yang sama-sama suka mengumpulkan barang-barang di seluruh alam semesta malah saling adu, sementara Akito berusaha membuatkan hyperkey untuk Ultraman Z dengan mentransfer data sebelumnya. Alien Barossa pun menjadi raksasa untuk mengejar Ignis yang membuatnya kesal, sehingga Kengo berubah menjadi Ultraman Trigger untuk menghadapinya. Trigger kesulitan karena ikan kayu milik Barossa, namun tak lama, Haruki yang menggunakan hyperkey pemberian Akito pun berubah lagi ke form Z original dan bekerja sama dengan Trigger untuk mengalahkan alien Barossa. Dengan kombinasi serangan Circle Arms dan Beliaro, mereka pun memenangkan pertarungan, sedangkan Ignis mengembalikan Ultra Medal pada Haruki. Keesokannya, terjadi gangguan pada sistem komunikasi. Itu juga membuat kekacauan pada segi transportasi. Bahkan sekarang ada sesuatu yang berusaha meretas sistem dari Nurse DC dan menembak dengan sembarangan. Untuk mengatasi virusnya, Nanase bermain game tembak-tembakan Guts Falcon, sementara Kengo dan Haruki berhasil melepaskan Nurse DC dengan menembaknya di bagian kepala, namun tiba-tiba Kingyo Custom bangkit dan menyerang seisi kota. Kengo dan Haruki pun berubah menjadi Ultraman Trigger dan Ultraman Z bekerja sama lagi untuk menghentikan robot Kingyo Custom. Karena kesulitan, mereka menggunakan form yang meningkatkan kekuatan. Di markas, Akito yang hampir diserang oleh alien dada dilindungi Yuna yang lagi-lagi berubah menjadi Yuzare. Trigger dan Z merubah form mereka lagi, di mana Z menggunakan form Gamma Feature dan dengan bantuan Kapten Tatsumi, alien dada berhasil dikalahkan, sedangkan Trigger dan Z terpaksa menghancurkan Kingyo Custom yang sekarang rusak parah. Haruki akhirnya pulang ke dunia asalnya, meninggalkan Z Racer yang sekarang masih diperbaiki oleh Akito, dan Yuna ternyata menyadari bahwa sebelumnya ia berubah menjadi Yuzare. Mitsukuni kembali mengunjungi God Select untuk memberitahu penemuan baru mengenai para kaiju. Ia lalu mengajak Yuna ke tempat Godswing berada dan mengungkapkan sebuah rahasia bahwa sebenarnya ia ini berasal dari dimensi lain yang berbeda. Dunia di mana terdapat organisasi bernama TPC dan Guts serta punya Ultraman-nya sendiri yang bernama Ultraman 3. Karena ini adalah hari ulang tahun Yuna, Mitsukuni pun memberikan cincin peninggalan ibunya yang sepertinya terhubung dengan Yuzare. Tiba-tiba, kaiju Gargorgon yang punya serangan membantu muncul dilawan Kengo yang berubah menjadi Ultraman Trigger, sedangkan Mitsukuni mengendalikan Godswing yang dengan epicnya kembali dan membantu Trigger menghadapi kaiju tersebut. Yuzare pun bangkit sekali lagi dengan sempurna di hadapan Yuna, sedangkan Trigger menghancurkan Gargorgon dengan menebasnya menggunakan Circle Arms, dan di akhir Yuna mendapat kado berupa alat penyetrum dari Akito. Hari berganti, Dargon yang terus-terusan memperhatikan Yuna karena sebelumnya ditampar, mendapat pencerahan dari Ignis yang mengatakan kalau Dargon sekarang sedang jatuh cinta. Ia pun memberikan saran apa yang harus ia lakukan pada sesuatu yang disebut cinta, sementara Kengo dan Akito menganalisis bagian prasasti kuno yang mengungkap soal Eternity Core. Di sela-sela itu, Yuna malah dihampiri Dargon yang berusaha mendekatinya dengan cara yang diajarkan Ignis, namun malah kelihatan menakutkan. Saat bersentuhan dengan Dargon, Kengo juga mendapat penglihatan aneh yang kemungkinan berasal dari Trigger. Karena hentakan kaki Dargon, seekor kaiju muncul dilawan Kengo yang berubah menjadi Ultraman Trigger. Dargon pun merasa aneh dengan tekad manusia yang ingin melindungi seseorang dan saling bekerja sama. Trigger menyerang dengan form Power Tap yang malah hampir membahayakan Yuna dan Akito
namun diselamatkan oleh Dargon yang sadar bahwa manusia bukan sekedar makhluk lemah biasa. Di akhir, bagian prasasti lain terbuka dan menampilkan raksasa kegelapan keempat yang ternyata itu adalah Trigger. Keesokannya, Trigger melawan Carmilla di tengah kota, namun ia malah terkena sihir kegelapan yang tidak sengaja membuat Kengo berpindah ke dimensi lain, meninggalkan tubuh Ultraman Trigger yang sekarang tak bergerak sama sekali. Rupanya, Kengo berpindah garis waktu ke 30 juta tahun yang lalu, di mana Trigger masih seorang Dark Giant dan Yuzare yang masih hidup. Yuzare menjelaskan tentang Eternity Core yang sangat berbahaya dan bahkan kekuatannya bisa menghancurkan alam semesta. Namun tiba-tiba ia diculik oleh Trigger yang membawanya para Carmilla. Yuzare pun dipaksa membuka gerbang Eternity Core yang langsung dimasuki oleh para Dark Giant. Karena itu, Yuzare memberikan spotlight kuno para Kengo yang ikut memasuki gerbang dari Eternity Core. Di sana, Kengo mencoba berubah di bawah Trigger kegelapan, mirip seperti yang ada di ingatannya, dan membuat ia berhadapan dengan Trigger di suatu dimensi. Sementara itu, di masa sekarang, tubuh Trigger malah berubah ke wujud aslinya mengira kota, serta Yuna yang akhirnya tahu bahwa Ultraman Trigger sebenarnya adalah Kengo. Kengo yang berusaha melawan Trigger Dark di masa lalu sangat kesulitan, namun dengan kekuatan cahayanya, ia berhasil membujuk Trigger yang memperlihatkan wujud sebagai Kengo itu sendiri. Trigger sekarang menjadi raksasa cahaya, dan dengan 3 tubuhnya, ia melawan ketiga Dark Giant di masa lalu. Sementara di masa depan, God Select berusaha untuk menghentikan Trigger Dark. Yuzare yang melihat Trigger kesulitan memberikan sedikit cahaya dari Eternity Core pada Kengo yang membuat mereka membantu, di mana ketiga Dark Giant dibawa keluar angkasa, sementara Trigger terjatuh ke planet Mars. Beruntungnya, Kengo sempat berpindah ke masa depan untuk berubah menjadi Trigger lagi untuk menghadapi Trigger Dark. Kengo tampaknya sangat kesulitan melawan 4 Dark Giant sekaligus, namun tiba-tiba Yuzare bangkit dan meminta Yuna memberikan fragmen Eternity Core yang diubah Kengo menjadi Hyper Ki baru. Form Glitter Trigger Eternity pun muncul, di mana Trigger mendapat senjata Glitter Blade yang bisa menggunakan 3 kekuatan sebelumnya. Carmilla, Dargon, dan Hydra memutuskan untuk mundur, sementara Trigger Dark akhirnya dihancurkan Kengo dengan serangan bernama Eternity Zerates. Di akhir, tampak kalau energi kegelapan dari Trigger Dark masih ada, bahkan diserap oleh Ignis ke dalam tubuhnya. Hari berganti, Kapten Tatsumi tiba-tiba menghilang, meninggalkan bekas merah yang diduga sebagai darah. Karena itu, Maruru pun menjadi detektif dadakan untuk mencari siapa pembunuhnya. Di sana, Ignis juga muncul dan mencuri sebuah spotlight prototipe di lab milik Akito yang sebenarnya tidak bisa digunakan lagi. Maruru mulai menginterogasi semua anggota God Select untuk mencari siapa tersangkanya. Mulai dari Kengo, Teshin, Akito, dan Yuna ditanyai soal kemungkinan apa saja yang bisa terjadi. Ignis juga mendengar pembicaraan Maruru dan Akito yang menjelaskan bahwa mereka memiliki sebuah bank data yang disimpan. Di sini terungkap juga bagaimana cara Maruru bergabung dengan God Select, yaitu Kapten Tatsumi menawarkan rekaman sebuah film yang sama-sama mereka sukai, namun sebagai gantinya, Maruru harus membantu mereka dengan kecerdasannya. Kengo juga kembali merenungi semua yang telah terjadi padanya, mulai dari perjalanan waktu yang ia lakukan dan takdirnya sebagai inkarnasi cahaya alias Ultraman Trigger. Pada akhirnya, Maruru pun mengungkap bahwa pembunuh Kapten Tatsumi adalah Teshin, namun rupanya Kapten ternyata masih hidup dan bercak merah tadi hanyalah saus, bukan darah. Di dalam laut, Carmilla kini marah besar ketika mengingat Kengo yang merebut Trigger darinya di masa lalu. Tiba-tiba, 2 absolutian yaitu Diablo dan Tartarus menghampiri mereka untuk merebut Eternity Core demi kepentingan mereka yang disebut sebagai The Kingdom. Karena kekuatan mereka masih belum pulih, para Dark Giant pun memutuskan untuk mengalah. Di markas, Akito menyiapkan mode baru untuk Nurse Tise yang hanya bisa diaktifkan jika ada sumber energi yang cukup. Tiba-tiba di tengah kota muncul kaiju robot yang menyerang dengan senjatanya. Ia bernama Diaboric. Guts Falcon pun diluncurkan untuk menyerang, disusul Kengo yang berubah menjadi Ultraman Trigger untuk melawannya.
Tampak kalau Trigger kesulitan dengan semua senjata yang dimiliki Diaboric di sekujur tubuhnya, sehingga Kengo terpaksa mengakses form Glitter Trigger Eternity yang masih belum bisa ia kendalikan dan sukses menghancurkan Diaboric dengan jurus Eternity Drades. Sementara itu, Ignis yang sebelumnya memperhatikan memberi info tentang Absolutian pada Akito sebagai bayaran dari Spark Lens yang ia curi dari labnya. Karena pertarungan itu, Kengo terluka parah dan membuat Kapten Tatsumi sepertinya sadar bahwa Kengo adalah Ultraman Trigger. Tiba-tiba Diaboro muncul di tengah kota untuk menantang Trigger bertarung. Kengo pun meladeninya dengan melawan menggunakan form power type, namun tampak Diaboro masih jauh lebih kuat. Terpaksa Kengo mengakses form Glitter Trigger Eternity yang malahan energinya hampir diserap oleh Diaboro. Beruntungnya, Ultraman Reboot anggota Galaxy Rescue Force datang dan menyerang Diaboro yang ternyata sudah ia kejar beberapa hari yang lalu. Reboot tampak bisa mengatasi Diaboro dengan baik, namun terus datang untuk menghentikan pertarungan karena tujuan mereka adalah Eternity Core. Kengo yang terluka pun dihampiri human form dari Reboot, sementara Akito mengatakan bahwa ini adalah waktunya untuk menggunakan battle mode dari Nurse DC. Namun untuk mengaksesnya, dibutuhkan Absolute Particle milik Diaboro sebagai sumber energinya. Misi pun dimulai di mana mereka akan memancing Diaboro dengan energi gelombang trigger ke salah satu fasilitas TPU dengan menyerap kekuatannya menggunakan Hyperki Kaiju Ganki. Sementara itu, Kengo dan Yuna dilatih mengosongkan pikiran oleh Reboot karena mereka memiliki takdir yang harus dihadapi dan kekuatan besar yang belum bisa dikendalikan. Dengan bantuan Yuna, Kengo akhirnya mengetahui perkataan Yuzare yang sempat terpotong, di mana ia mengatakan kalau Kengo adalah cahaya dan juga manusia. Operation Dragon tampaknya berjalan lancar, di mana Carmilla, Dargon, dan Hyudram juga ikut membantu Gatsale mencuri Absolute Particle. Trigger pun muncul lagi di hadapan Diaboro, mengakses form Glitter Trigger Eternity yang kali ini bisa dikendalikan dengan baik. Akhirnya, Battle Mode Nurse DC pun digunakan untuk menyerang Diaboro, sedangkan Reboot yang meminjam Spark Lens dan Hyperki dari Yuna berubah ke wujud aslinya, bekerja sama dengan Trigger untuk mengalahkan Diaboro. Diaboro jelas kesulitan melawan mereka semua sekaligus, dan dengan serangan terakhir, Absolute yang satu ini pun dapat dikalahkan. Di akhir, rupanya Diaboro dapat hidup kembali berkat Absolute Heart yang dimilikinya, dan Ignis yang sebelumnya melihat cara Reboot menciptakan Hyperki Trigger Dark dan berubah di tengah kota pada malam hari. Kengo pun datang untuk menghentikannya, yang mana Skytap sekalipun tidak bisa menandingi kecepatan Trigger Dark mode Lightning, namun tiba-tiba ia mundur dari pertarungan. Keesokannya, mereka ditugaskan untuk menyelidiki sebuah bongkahan misterius yang sepertinya adalah milik Hyudram. Ignis yang kini mendapat kekuatan baru pun menghampirinya, dan karena Hyudram terus-terusan menghina bangsa Lisuria, Ignis menantangnya bertarung dengan berubah menjadi Trigger Dark yang sayangnya belum bisa ia kendalikan. Hyudram pun membangkitkan kaiju alien Metsu Orga untuk dilawan Trigger Dark. Karena berada dekat di TKP, Kengo juga berubah menjadi Ultraman Trigger untuk melawan kaiju itu di bawah tanah. Trigger Dark menggunakan mode Impact untuk menyerang Kengo yang membuatnya sulit untuk melawan Metsu Orga. Dengan arahan dari Akito, Nurse DC kembali mengakses Battle Mode menembak Metsu Orga, yang mana serangan itu langsung membunuhnya. Namun dari dalam tubuhnya tiba-tiba muncul Metsu Orochi yang langsung menghabisi dua trigger sekaligus, sehingga Kapten Tatsumi memutuskan menggunakan Hyperki dari Gargorgon. Karena mengabaikan peringatan dari Akito, salah satu bagian dari Nurse DC sekarang membatu dan beberapa senjata canggih tidak bisa digunakan untuk sementara waktu. Karena Metsu Orochi akan bangkit keesokannya, mereka pun bekerja sama dengan TPU menyiapkan semua senjata yang dibutuhkan. Sesuai dugaan, Metsu Orochi pun bangkit lagi, membuat semua orang yang ada di sana ketakutan. Karena mengingat kejadian bangsa Lisuria yang mirip-mirip seperti itu, Ignis pun berubah menjadi Trigger Dark dan mengamuk melawan Metsu Orochi. Karena pertarungan itu, Guts Falcon malah terjatuh dan dipiloti Kengo secara manual, baru menjadi Ultraman Trigger lagi. Tiba-tiba, Carmilla yang masih mengincar Kengo datang untuk menyerangnya, namun diganggu oleh Trigger Dark.
Kengo pun menggunakan Foam Glitter Trigger untuk menghancurkan Metsu Orochi dengan mudah. Sementara Trigger Dark yang mengambil Sugar Arms menggerakkan semua kekuatannya untuk menyerang. Namun ternyata Carmilla masih jauh lebih kuat. Kengo yang hampir diserang Carmilla dilindungi semua anggota God Select, yang mana itu membuat Dargon menghentikan Carmilla karena kekuatan manusia tidak bisa diremehkan. Sedangkan Ignis yang telah ketahuan akhirnya dipenjara agar ia tidak bisa berubah menjadi Trigger Dark lagi. Hari berganti, Carmilla yang berada di dalam lautan tiba-tiba ditemui oleh Trigger Dark. Sementara itu di markas, Kapten Tatsumi mendapat kabar bahwa ia ditunjuk sebagai komandan dari God Select Asia yang baru aja dibentuk. Kengo dan yang lainnya pun menyiapkan sebuah acara perayaan di mana semua orang punya tugasnya masing-masing. Para Dark Giant juga mendapat keberuntungan, di mana Carmilla senang Trigger akan kembali padanya. Hyudam dipercayakan sebagai pemimpin dari Dark Giant, sementara Dargon mendapatkan bunga dari Yuna yang menerima perasaannya. Sisanya, anggota God Select yang lain juga mendapat keberuntungan, di mana Ignis mendapatkan peta harta karun, Teishin diterima sebagai model, Nanase memenangkan undian, dan Maruru yang mendapatkan rumah impiannya. Tiba-tiba, Golba yang Kengo kalahkan di Mars muncul di tengah kota, sehingga mereka pun ditugaskan ke TKP untuk mengatasinya. Rupanya, Golba yang sekarang sudah bertambah semakin kuat, sehingga Akito berniat untuk membantu dengan berubah menggunakan Hyperki Ultraman Trigger yang diciptakannya tapi gagal. Yuna pun menyadari keanehan pada semua orang. Itu juga disadari Ignis, yang peta harta karunnya ternyata cuma kertas biasa. Ternyata, semua keberuntungan yang mereka dapatkan hanyalah ilusi, termasuk info God Select Asia milik Kapten yang sebenarnya hanya hasil pemeriksaan fisiknya. Kengo yang sekarang juga sudah sadar mengakses Foam Glitter untuk mengalahkan Golba dengan mudah, dan di akhir tampak seorang pria misterius yang kemungkinan menjadi dalang di balik semua kejadian ini. Semua orang yang menyadari keanehan sebelumnya didatangi Mitsukuni yang memberitahu bahwa ada gelombang psikis yang memberi ilusi keinginan seseorang. Beberapa anggota God Select pun ditugaskan untuk menyelidikinya, yang mana Yuna mendapati seorang pria misterius. Tiba-tiba, Carmilla dan Hyudam yang sebelumnya terkena efek dari Morpheus R sekarang saling serang, walaupun Dargon sudah berusaha untuk menghentikan mereka berdua. Kengo pun berubah menjadi Ultraman Trigger menghentikan ketiga Dark Giant, namun sepertinya dia kesulitan saat melawan Carmilla. Yuna akhirnya bertemu dengan pria tadi yang mengatakan bahwa ia sedang menguji semua orang dan hanya Yuna yang lolos untuk menjadi seorang penyelamat. Mitsukuni yang khawatir pada Yuna pun menghampirinya, sedangkan anggota God Select yang lain membantu Ultraman Trigger untuk menghentikan para Dark Giant. Yuna sekali lagi membangkitkan Yuzare yang memberikan kekuatan pada Kengo untuk memukul mundur para Dark Giant. Namun tiba-tiba pria tadi muncul lagi dan berubah menjadi raksasa alien bernama Kirilloid. Meski sudah dibantu Nurse DC, Trigger yang kelelahan tampak masih kesulitan. Yuna menyadari bahwa ada kekuatan cahaya dari dalam tubuh Mitsukuni yang akhirnya dirubah Yuna menjadi Spark Lens bercahaya memunculkan Ultraman 3. Tiga lalu memberikan energi pada Trigger dan bertarung bersama-sama melawan Kirilloid. Tiga dan Trigger menggunakan beberapa form yang dimiliki, mulai dari Power Type dan Sky Type, hingga Kirilloid pun kesulitan melawan mereka berdua. Dengan Zephyrine Kosen yang diserang bersamaan, Kirilloid pun dikalahkan, sedangkan tiga menghilang menjadi cahaya. Hyudam yang tahu Yuzare telah bangkit lagi, berniat mencurinya tanpa memberitahu Carmilla dan Dargon. Karena itu ia memerintahkan Barry Gyler untuk menjalankan tugas ini dengan imbalan roti komet yang sangat disukainya. Meski awalnya takut karena dulu Yuzare memukul pantatnya, Barry Gyler pun menerima tugas itu. Yuna rupanya telah pingsan selama 3 hari semenjak kemunculan Kirilloid. Sementara itu Barry Gyler yang mengincarnya muncul di tengah kota dilawan Kengo yang berubah menjadi Ultraman Trigger. Bukannya bertarung serius, mereka berdua malah bertanding sumo yang akhirnya dimenangkan Trigger yang menertawakan Barry Gyler. Ia pun melakukan cara licik dengan mencuri Akito ke dalam pusarnya. Yuna yang menyadari itu pun terbangun, namun Kapten Tatsumi tidak mengizinkannya untuk bertugas karena akan membahayakannya.
Ignis yang ada di sana pun menawarkan bantuan dengan sapu terbang yang membawa Yuna ke tempat Barry Gyler berada dan malah disedot ke dalam pusarnya. Di alam bawah sadarnya, Yuna yang menyadari kalau Barry Gyler punya kehormatan sebagai pejuang menyadarkannya bahwa ia hanya dipermainkan oleh Hyudram. Karena itu, Hyudram pun muncul untuk merebut Yuna dengan paksa, walaupun akhirnya berhasil diselamatkan oleh Trigger. Mereka berdua pun bekerja sama untuk mengalahkan Hyudram yang akhirnya kabur, sementara Barry Gyler kembali ke tempat asalnya. Karena pertarungan melawan Barry Gyler yang mengeluarkan petir, dua gas merah dan biru yang ditemukan Shizuma Foundation kini malah menjadi aktif, sehingga Kengo dan Akito ditugaskan untuk mengangkutnya. Sayangnya, Kaiju Aboras telah bangkit dan membuat Kengo terjebak dalam busa berbahayanya. Disusul Vanilla yang juga bangkit dari gas merah, membuat mereka bertarung di tengah kota. Akito kini merasa bersalah karena membiarkan Kengo tewas terkena busa dari Aboras. Namun ia tetap yakin bahwa Kengo kemungkinan masih hidup. Akito pun berusaha mencari tahu tentang kedua kaiju ini dibantu oleh Ignis, hingga terungkap kalau busa Aboras hanya bisa dihilangkan dengan api dari Vanilla. Karena sedang butuh bantuan dan mendengar masa lalu Ignis, Akito pun menyerahkan Black Spark Lens dan Hyper Key Trigger Dark yang telah dimodifikasi. Trigger Dark pun kembali lagi dalam kontrol Ignis untuk menyerang Aboras dan Vanilla. Dengan semburan api Aboras, Kengo pun terbebaskan dan berubah menjadi Ultraman Trigger, bekerja sama dengan Trigger Dark mengalahkan kedua kaiju itu. Dengan serangan gabungan Trigger dan Trigger Dark, mereka pun berhasil dimusnahkan. Namun di akhir, Ignis malah menculik Yuna dengan wujud Trigger Dark-nya. Saat Kengo dan Akito panik, Kapten Tatsumi menemukan perangkat milik Ignis yang menyimpan pesan di mana ia mengaku akan mengambil Eternity Core untuk menghidupkan bangsa Lisuria dengan menculik Yuna. Namun, ia membuat permainan agar Gatselek menghentikannya sebelum bulan purnama tiba, yaitu malam ini. Sementara itu, Carmilla dan Dargon tiba-tiba diserang oleh Hyudram yang telah berkhianat dan sangat yakin ia akan menjadi Raja Kegelapan sebentar lagi. Kengo dan Akito pun menuju lokasi Yuna berada, yang mana Kengo tetap mempercayai Ignis, begitu juga Akito yang sebenarnya memiliki masa lalu yang hampir sama dengan Ignis. Sesampainya di sana, mereka menemukan jebakan Ignis berupa samurai raksasa yang mau tak mau dilawan Kengo, sedangkan Akito menyusul Yuna. Mereka berdua telah sampai di depan Eternity Core. Namun tiba-tiba Hyudram muncul mengancam akan membunuh Yuna. Namun berhasil diselamatkan Akito yang datang tepat waktu. Ignis pun berubah menjadi Trigger Dark lagi untuk menghadapi Hyudram. Sementara Trigger yang kesulitan dibantu Nurse DC mengalahkan Mecha Musashin dengan menebas tangannya. Trigger Dark tampak jelas lebih lemah dari Hyudram. Namun Kengo memberi bantuan dengan pedang dari Mecha Musashin, hingga terjadilah adu pedang antara Trigger Dark dan Hyudram yang akhirnya dimenangkan oleh Ignis. Karena Ignis yang melindungi Kengo, Yuna dan Akito sebagai teman barunya, kekuatan glitter milik Kengo sekarang dapat digunakan Trigger Dark yang akhirnya menghancurkan Hyudram dengan kosan gabungan kekuatan cahaya dan kegelapan. Pada akhirnya, Ignis pun mengakui kekalahannya dan meminta maaf pada Yuna. Dan di akhir, ternyata Hyudram yang masih selamat dari serangan tadi tiba-tiba dihampiri Carmilla yang menyerap kekuatan kegelapannya. Dargon kini memutuskan untuk pergi dari Carmilla karena mengetahui kematian dari Hyudram. Namun sayangnya ia malah dikendalikan untuk mengamuk di tengah kota. Kengo pun berubah menjadi Ultraman Trigger dan berusaha menghentikannya. Tampak kalau Trigger agak kesulitan. Karena pertarungan itu, Yuna yang hampir celaka tiba-tiba diselamatkan Dargon yang telah sadarkan diri. Ia akhirnya bisa belajar dari manusia apa arti dari ikatan. Kengo, Akito, dan Yuna mengajaknya untuk menjadi sekutu melindungi senyuman semua orang. Namun Dargon punya permintaan terakhir, yaitu duel dengan rival lamanya, yaitu Trigger. Pertarungan mereka disaksikan Gatselek, di mana Trigger menggunakan form Glitter Trigger Eternity. Namun Dargon lagi-lagi dikendalikan Carmilla untuk menyerang Yuna dan diselamatkan Guts Falcon.
Sementara Trigger dihadang Carmilla, Dargon dengan mengejutkan bisa sedikit mengendalikan diri dan meminta mereka untuk menghancurkannya. Dengan yakin, Akito pun menggunakan Hyper Ki Ultraman Reboot pada Nurse DC dan mengakhiri Dargon yang senang permintaannya telah dikabulkan. Carmilla yang mengalahkan Trigger pun menyerap kekuatan kegelapan dari Dargon dan menculik Yuna untuk membuka gerbang Eternity Core. Di sana, Carmilla langsung menyentuh Eternity Core yang membuatnya berubah menjadi kaiju yang menyebabkan langit dipenuhi kegelapan. Karena Yuna tidak dibutuhkan lagi, Carmilla langsung menyerangnya, namun diselamatkan Akito dan Kingo yang kembali berubah menjadi Ultraman Trigger. Trigger berusaha menyerang dengan Circle Arms yang digunakan pada beberapa mode. Yuna menyadari bahwa Eternity Core kini menjadi tidak stabil dan membahayakan seluruh alam semesta. Meski begitu, Carmilla yang hanya ingin Trigger kembali tidak akan berhenti. Yuna yang melihat ingatan saat Yuzaren mengorbankan diri ingin melakukan hal yang sama, namun dicegah oleh Akito. Akito menyadarkannya bahwa God Select memiliki teman di seluruh dunia, termasuk Ignis yang langsung datang dalam wujud Trigger untuk melawan Carmilla. Kingo dan Ignis terus menyerang dengan kekuatan cahaya dan kegelapan yang mereka miliki masing-masing. Zephirion Cousin pun ditembak bersamaan, yang sayangnya serangan itu malah diserap Carmilla dan membuat kegelapannya semakin membesar. Mereka semua pun memutuskan untuk mundur dulu karena Nurse DC sekarang sedang rusak dan harus diperbaiki di markas TPU. Kingo yang sebelumnya terluka mengunjungi ibunya di planet Mars, yang mana di sini terungkap kalau Kingo adalah anak yang ditemukan 21 tahun yang lalu oleh Rena di runtuhan kuno dekat patung Ultraman Trigger berada. Itu mengartikan kalau Kingo memang benar inkarnasi cahaya sekaligus wujud manusia dari Ultraman Trigger. Karena Carmilla yang sekarang mengincar Kingo, identitasnya sebagai Ultraman Trigger pun diungkap di hadapan semua anggota God Select, termasuk Kapten Tatsumi yang sudah menduga hal tersebut. Kingo meminta bantuan pada Ignis untuk bertarung bersama. Meskipun ini bukan planetnya, Ignis tetap ingin melindungi teman barunya di dunia ini, sama seperti yang dilakukan oleh Mitsukuni. Setelah semua warga dievakuasi, Kingo dan Ignis akhirnya turun ke hadapan Megalozoa untuk berubah menjadi Ultraman Trigger dan Trigger. Kingo dan Ignis yang telah berubah pun menyerang Megalozoa yang beneran sangat kuat, bahkan tidak memberi damage sedikit pun. Trigger pun menggunakan form Skytap dan menyerang dengan finishernya ke Megalozoa yang lagi-lagi gak mempan. Nanase dan Mitsukuni pun membantu mereka berdua dengan mengendalikan pesawat tempur mereka masing-masing. Nanase seperti biasa menggunakan Guts Falcon, sementara Mitsukuni menggunakan Guts Wing. Trigger menyerang Megalozoa dengan Dark Zephirion Cousin yang gak mempan sama sekali, dan karena serangan Carmilla membuat Ignis kembali ke wujud manusianya. Trigger pun merubah formnya ke Power Tap dan tetap kesulitan melawan Megalozoa. Tiba-tiba, kekuatan Eternity Core semakin gak stabil, bahkan sampai keluar dari permukaan tanah. Yang kalau dibiarkan, kekuatan ini akan menghancurkan bumi dan menciptakan Big Bang. Trigger berusaha menghentikan energi Eternity Core dan menggunakannya untuk menyerang Megalozoa dengan Eternity Zeradesh yang menyebabkan ledakan besar. Kingo pun kembali ke wujud manusianya. Ia menyadari bahwa untuk menghentikan Carmilla harus menggunakan kekuatan gabungan cahaya dan kegelapan. Itu bisa saja dilakukan karena sebelumnya Kingo sempat meminjamkan kekuatan cahaya dari Glitter Trigger pada Ignis atau Trigger yang adalah kekuatan kegelapan. Misi pun dibuat di mana Yuna akan menggunakan kekuatannya menyerap energi Eternity Core pada Nurse DC dan menembakkannya pada Trigger. Mereka pun memancing Megalozoa menuju lautan, di mana Ignis mengembalikan kekuatan kegelapan Trigger pada Kingo yang menggabungkannya dengan Hyper Ki Multitype dan terbentuklah Hyper Ki Trigger Throat. Kingo pun berubah menjadi Ultraman Trigger Throat melawan Megalozoa. Melihat Yuna yang mengumpulkan energi Eternity Core, Carmilla menyerang Nurse DC dan kekuatan kegelapan yang membentuk Dargon dan Hydram.
Anggota God Select yang lain pun berusaha melindungi Yuna, sementara Trigger terjatuh ke dalam laut. Trigger yang kehabisan energi tiba-tiba mendapatkan kekuatan tambahan berkat anak-anak yang mendukungnya. Itu bahkan mengingatkan Mitsukuni pada Ultraman 3 yang juga mendapatkan kekuatan dari orang-orang yang mendukungnya di pertarungan melawan Gatanozoa. Trigger Truth pun menyerang dengan kekuatan cahaya dan kegelapan yang telah menyatu, termasuk juga Zephyrion Kosen yang mirip dengan yang digunakan Trigger untuk mengalahkan Hyudam. Ines pun ikut membantu menghadapi Dargon dan Hyudam palsu, sehingga Yuna berhasil mengumpulkan energi Eternity Core yang ditembakkan para Trigger untuk menghancurkan Megalozoa. Kengo pun menemui Carmilla yang tak berdaya. Di pelukan Trigger, Carmilla pun lenyap setelah merasakan cahaya. Kengo pun kembali menemui semua anggota God Select, namun ternyata Eternity Core masih belum stabil. Orang yang bisa menghentikannya hanya Kengo seorang yang pernah berhadapan langsung dengan Eternity Core. Sebelum itu, bunga Rulue milik Kengo pun mekar, yang sesuai kata Yuzare, Rulue sendiri diartikan sebagai harapan. Setelah itu, Trigger pun mendatangi Eternity Core, sedangkan Ines pergi mencari harta karun lagi untuk menghidupkan kembali bangsa Lisuria. Di akhir, tampak Kengo berada di dalam Eternity Core dan series ini pun berakhir.